Perkenalkan, nama saya Niko Nenggolan dengan NIM 62511111027. Di sini saya akan memaparkan pentingnya anatomi dalam jurusan pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Pada slide pertama kita lihat pentingnya anatomi dalam pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Anatomi adalah fondasi yang tak tergantikan bagi siapapun yang berkecimpungan dalam dunia olahraga, pendidikan, maupun jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Memahami struktur tubuh manusia bukan hanya sekedar pengetahuan akademis, tetapi juga merupakan kunci untuk mengoptimalkan kinerja, mencegah cedera, dan mempromosikan kesejahteraan secara menyeluruh. Slide kedua, memahami gerakan dan kinerja optimal. Ini juga ada kaitannya dengan pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Sini ada yang pertama, kinesiologi dan biomekanika. Dalam kinesiologi dan biomekanika, pengetahuan anatomi memungkinkan kita untuk memahami bagaimana otot, tulang, sendi bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Ini adalah dasar kinesiologi dan biomekanika. Ini sangat penting untuk menganalisis dan meningkatkan teknik dalam berolahraga. Yang kedua ada peningkatan kinerja. Dengan kita memahami anatomi, pelatih dan atlet dapat merancang program latihan yang lebih efektif. Kita dapat menargetkan kelompok otot tertentu untuk mengoptimalkan pola gerakan untuk mencapai kinerja puncak. Yang ketiga ada efisiensi gerakan. Di dalam efisiensi gerakan ini, pemahaman kita tentang struktur tulang dan sendi dapat membantu kita dalam mengembangkan gerakan yang efisien dan mengurangi energi yang terbuang, dan juga dapat meningkatkan daya tahan dalam aktivitas fisik. Selanjutnya, pencegahan dan penanganan cedera. Anatomi juga berhubungan dengan pencegahan dan penanganan cedera dalam satu kompleks, yaitu salah satu aspek paling krusial dari anatomi dalam olahraga adalah perannya dalam mencegah penanganan cedera. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang struktur tubuh, risiko cedera akan meningkatkan secara signifikan. Di sini ada 3. Yang pertama ada identifikasi titik lemah. Anatomi membantu mengidentifikasi area tubuh yang rentan terhadap cedera. Dapat memungkinkan intervensi preventif melalui penguatan otot ataupun modifikasi teknik. Yang kedua, diagnosis akurat. Pengetahuan anatomi yang kuat sangat penting bagi mendiagnosis jenis dan lokasi cedera secara akurat, yang merupakan langkah pertama menuju pemulihan yang efektif. Yang ketiga ada program rehabilitas. Program rehabilitas ini merancang program rehabilitas yang tepat membutuhkan pemahaman mendalam tentang otot, ligamen, dan juga sendi. Ini terlibat dalam cedera serta bagaimana mereka berinteraksi selama proses penyembuhan. Selanjutnya, kesehatan dan kesejahteraan holistik. Anatomi tidak hanya relevan untuk atlet elit, tetapi juga untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua individu yang terlibat dalam pendidikan jasmani dan juga rekreasi. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan memahami anatomi organ internal dan sistem tubuh dapat membantu dalam mengajarkan pentingnya gaya hidup sehat, nutrisi, dan pencegahan penyakit. Desain program latihan.
Instruktur kebugaran dapat merancang program yang aman, efektif untuk berbagai populasi termasuk anak-anak, lansia, maupun individu dengan kondisi kesehatan tertentu. Ergonomi ini pengetahuan anatomi berkontribusi pada desain lingkungan kerja dan peralatan olahraga ergonomis. Ini dapat mengurangi risiko cedera yang terkait postur dan gerakan berulang. Sini peran anatomi dalam pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Ini juga ada kaitannya dalam konteks pendidikan jasmani. Anatomi ini adalah alat fundamental untuk mendidik generasi muda tentang tubuh mereka dan bagaimana menjaganya. Yang pertama ada kesadaran tubuh. Kesadaran tubuh membantu siswa mengembangkan kesadaran yang lebih baik tentang tubuh mereka, bagaimana ia bergerak, dan juga apa yang ia butuhkan untuk tetap sehat. Yang kedua ada pengembangan keterampilan motorik. Ini memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana otot dan sendi bekerja secara dalam. Pengembangan keterampilan motorik dasar dan kompleks. Ketiga, ada pencegahan cedera dini. Ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar mencegah cedera sejak dini atau saat masih kecil. Ini membentuk kebiasaan yang aman dalam aktivitas fisik. Selanjutnya, anatomi dalam rekreasi dan aktivitas luar ruangan. Bahkan dalam aktivitas rekreasi, pemahaman anatomi dapat meningkatkan pengalaman dan keamanan. Ada ini di tiga bagian, ada di bagian hiking dan mendaki, berenang dan juga bersepeda. Di bagian hiking dan mendaki, kita dapat memahami bagaimana otot kaki dan punggung bekerja membantu dalam mempersiapkan tubuh untuk medan yang menantang dan juga mencegah kelelahan atau kita cedera. Berenang. Pengetahuan tentang anatomi bahu dan inti membantu dalam mengoptimalkan teknik renang dan juga mengurangi risiko cedera berulang. 3 ada bersepeda. Memahami anatomi panggul dan lutut untuk penting menyesuaikan posisi secara ergonomis dan mencegah nyeri dan atau cedera. Kesimpulan, anatomi sebagai fondasi unggulan. Anatomi adalah pilar utama dalam pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dari kita mengoptimalkan kinerja atletik hingga mencegah cedera dan kita dapat mempromosikan gaya hidup sehat, dan juga kita dapat pemahaman mendalam tentang tubuh manusia. Itu adalah aset yang tak ternilai. Di sini ada 5. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan ini dasar untuk pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua ada rekreasi. Rekreasi ini meningkatkan pengalaman dan aktivitas. Ketiga ada kinerja. Kinerja ini kita meningkatkan kemampuan fisik kita. Selanjutnya, keempat ada pencegahan. Pencegahan ini adalah pengurangan risiko cedera. Kelima ada kesehatan. Kesehatan ini kita mempromosikan kesejahteraan. Jadi, investasi dalam pembelajaran anatomi adalah investasi dalam unggulan dan kesejahteraan jangka panjang bagi setiap individu di bidang ini. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih.